Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabili dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulul Karim. Peserta majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini pertemuan kita akan membahas tentang kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad SAW nggak boleh dibuat karikaturnya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban tentang pertanyaan kenapa Nabi Muhammad SAW tidak boleh digambar atau dibuat karikatur. Ini perlu kita ketahui bahwa baginda Rasulullah SAW adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nama baginda Muhammad SAW pun yang paling dekat dengan Allah. Kita lihat dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka nama Muhammad SAW bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka nama Muhammad adalah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sebagai khatamun nabiyyin adalah penghulunya para nabi. Para ulama sudah sepakat bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa dibuat gambar, tidak bisa dibuat karikatur. Kalau ada orang yang mengatakan karikatur itu kan tidak menyerupai gambar Nabi, apakah tidak boleh? Bukan seperti itu. Kalau orang menggambar sesuatu kemudian dinisbatkan dengan gambar itu yang istilahnya mempunyai sesuatu yang tidak mempunyai konotasi positif, maka secara otomatis itu akan membuat seseorang merasa tersinggung. Kalaupun itu digambarkan sesuatu yang indah umpamanya, tetapi tidak boleh. Nabi kita Muhammad SAW tidak boleh digambarkan dengan sesuatu apapun, karena akan membuat imajinasi seseorang sesuatu yang tidak akan tergambar dalam hatinya, dalam perasaannya, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sudah sepakat bahwa baginda Rasulullah SAW tidak boleh digambar, tidak boleh dibuat karikatur apapun bentuknya. Oleh karena itu, kita kalau melihat seseorang membuat karikatur, meskipun itu gambarnya tidak mencerminkan sosok manusia ataupun bentuk apapun yang menggambarkan sesuatu dinisbatkan kepada Nabi, itu tidak boleh. Intinya itu sudah sepakat para ulama pendapat. Pak Ustadz, bagaimana seorang pemimpin agama Kristen atau pemimpin agama orang lain menghina Rasul kita yang menghebohkan? Apakah hukumannya yang setimpal dengan mereka itu? Dan sedangkan waktu zaman dulu Rasul itu seorang pemaaf, sebagai tauladan kita. Apakah itu sekarang bagaimanakah untuk menghukumnya? Apa yang kita lakukan pada pemimpin non-muslim yang melecehkan Rasul kita Nabi Muhammad SAW? Maka jawabannya ada dalam Al-Quran Karim, surat Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tardu 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa in taba'ta ahwa'ahum ba'da alladzi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan
Yahudi serta orang-orang Nasrani tidak akan pernah rela kepada Muhammad sehingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya Allah SWT adalah telah memberi petunjuk yang sebenarnya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang sebuah kebenaran kepadamu. Sesungguhnya apabila engkau mengikuti hawa nafsu, maka tidak ada penolong lagi dari Allah Subhanahu wa taala atas kamu sekalian. Inti dari ayat itu adalah sebetulnya mengajak kepada kita memahami bahwa orang Nasrani dan orang Yahudi itu tidak akan pernah senang kepada kita sebagai umat Islam sampai kita ikut agama mereka. Maka apabila ada orang yang melecehkan kepada orang-orang Islam, kepada kaum muslimin, tentu kita harus paham bahwa mereka ini memang sudah dicap dalam Al-Quran karena seperti itu, tidak akan pernah senang. Maka jawabannya kita adalah bagaimana menyikapinya dengan bijak. Jangan sampai kemudian kita larut dalam suasana yang membuat satu pernyataan yang kontradiktif. Artinya kalau kita sebagai seorang muslim, apa yang dikatakan Al-Quran Karim itulah yang kita ikuti. Kalau Allah sudah menyatakan ini adalah jalan yang benar, maka kita ikut jalan yang benar. Apabila kita meninggalkan jalan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka cepat atau lambat kita akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan malaka minallahi min waliyyun wala nasir. Kalau kamu ikut hawa nafsu, pendapat mereka sendiri, pendapat orang-orang kafir, pendapat nafsu angkara murka itu kita ikuti, maka Allah berlepas tangan, tidak akan pernah menolong kepada orang-orang yang mereka ikut hawa nafsu itu. Maka kita sebagai umat Islam bagaimana berpegang teguh kepada Al-Quran Karim. Kalau mereka ini tetap mencela kepada kita, yang penting bagaimana kita ada usaha sungguh-sungguh untuk teguh di dalam kebenaran itu sendiri, sehingga kita tidak akan goyah dengan berbagai macam pelecehan-pelecehan yang disampaikan oleh mereka. Memang Rasulullah SAW adalah seorang pemaaf. Memang dikaruniai oleh Allah SWT diberikan akhlak yang mulia. Dengan alasan mereka ini mengatakan kan Nabi seorang pemaaf, kok tidak dimaafkan saja orang-orang yang menghina dan melecehkan Rasulullah SAW. Ini adalah alasan yang tidak berdasar. Di mana letak kritikan kita kepada Rasulullah SAW? Kalau mereka saja tinggi patahnya dihina, mereka sudah berkuar-kuar sambil melaporkan ke yang berwajib, menuntut dan lain sebagainya. Tetapi begitu panutan kita Rasulullah SAW yang dihina, kenapa mereka tidak berbuat apa-apa? Malah melegitimasi seolah-olah harus memaafkan yang melecehkan itu dengan alasan Nabi itu adalah seorang pemaaf. Ini sesuatu yang tidak benar. Memang Nabi seorang pemaaf, tetapi kredibilitas sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah SWT, sebagai Nabi panutan kita harus kita jaga. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah membawa hidayah buat kita, menuntun perjalanan hidup kita. Coba kita bayangkan, kalau seandainya Rasulullah SAW tidak dikirim ke permukaan bumi ini, apa yang akan terjadi dengan kita? Kita mendapatkan hidayah Islam itu kan dari Rasulullah SAW. Maka kita harus paham, kita telah diberikan hidayah oleh Allah, maka di mana letak kita kepada seorang pembawa hidayah kepada kita? Maka apapun alasan mereka untuk melegitimasi agar memaafkan seorang yang benci Rasulullah SAW yang telah melecehkan Rasulullah SAW, itu adalah tidak berdasar. Maka orang-orang yang disebut sebagai kaum zindik ini biasanya mereka ngomongnya tidak sama, di belakang dengan di depan berbeda. Harusnya mereka memiliki sikap yang tegas. Kalau Rasulullah sebagai panutan kita, mereka dilecehkan oleh siapapun, Rasulullah dilecehkan oleh siapapun orangnya, maka sikap tetap sama. Kita membela baginda Rasulullah SAW. Tidak ada kompromi. Harus kita membela sampai mereka merasa jerah. Termasuk kita memboikot produk-produk negara yang menghujat atau menghina Rasulullah SAW,
produk-produk dari perusahaan mereka kita boikot. Ini untuk menimbulkan efek jerah. Kita lihat sejauh mana mereka ada kekuatan dari ekonomi mereka setelah kita boikot. Nanti ada reaksi. Kalaupun mereka tidak ada reaksi, minimal kita sudah ada usaha memboikot produk-produk mereka ini sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, mana kecintaan kita kepada Rasulullah? Sedangkan Rasulullah SAW sendiri telah menyebutkan tandanya cinta kepada Rasulullah SAW adalah kita harus berbuat yang menunjukkan kita setia kepada Rasulullah SAW, termasuk membela seorang nabi yang dihina oleh pemimpin negara dan lain sebagainya. Kalau kita bertindak diam saja tidak membelanya, maka mana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Bahkan para ulama dunia, termasuk Syekh Muhammad Ramadan Al-Boti dari Syria, kemudian Syekh Al-Asyar mengatakan malaka minallahi min waliyyun wala nasir. Kalau kamu ikut hawa nafsu, pendapat mereka sendiri, pendapat orang-orang kafir, pendapat nafsu angkara murka itu kita ikuti, maka Allah berlepas tangan, tidak akan pernah menolong kepada orang-orang yang mereka ikut hawa nafsu itu. Maka kita, jemaah sekalian, marilah kita akhiri majelis kita dengan doa. Kita tutup. Alhamdulillah, hamdan syakirin, alhamdulillah ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna jaman marhuma alladzi fiha kamka wa sunnati rasulik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.